Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di program Bekal Pagi, Belajar Kebenaran Alkitab. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami di pagi hari ini. Bahkan sampai hari ini kami boleh ada dan bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Kami boleh menghirup udara segar, itu karena anugerah daripada Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh ambil alih dalam setiap hal yang boleh terjadi di dalam renungan ini. Bahkan kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kami menyerahkan renungan ini ke dalam campur tangan Tuhan. Kiranya mulut bibir hamba-Mu juga boleh dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose. Sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh membuka Alkitab masing-masing. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kolose 3, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-14. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah. Ya, Kolose pasal 3, ayat 12 sampai dengan 14. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kemudian ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya, tema kita di pagi hari ini adalah mengenakan kasih yang menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara di rumah mungkin sudah mengetahui bahkan sudah familiar dengan kata-kata kasih. Kasih adalah sebuah ungkapan atau bentuk rasa cinta kita terhadap sesama, terhadap orang tua, teman-teman, bahkan terlebih khusus juga kepada Tuhan. Dalam ayat tersebut, Paulus mengatakan bahwa kasih adalah suatu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk merenungkannya di dalam 2 poin. Yang pertama kita akan bahas tentang kasih. Apa itu kasih dan bagaimana kasih dan bagaimana kita bisa menempatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kasih adalah keutamaan atau kebajikan yang paling tinggi. Karena tanpa kasih manusia akan merasakan sebuah rasa yang hampa. Tidak berarti, bahkan tidak punya rasa percaya diri, bahkan kekosongan dalam hidup. Bahkan juga tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan masing-masing. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya dan manusia perlu dan memerlukan dengan rasa kasih itu seperti apa. Bahkan kasih juga mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pasti merasakan apa yang dinamakan dengan kasih. Dalam 1 Korintus 3 ayat 4-7, bahkan juga di Roma 13 ayat 10, kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 19. Di situ dijelaskan tentang kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, bahkan yang lain-lainnya, tidak cemburu, tidak berbuat yang tidak senonoh atau tidak sopan,
Bapak Ibu Saudara boleh membacanya dalam Alkitab masing-masing dan menyimaknya juga dalam renungan pagi hari ini. Bahwa kasih itu seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab, banyak hal yang perlu kita lakukan dalam melakukan sebuah kasih. Saya tahu melakukan sebuah kasih itu adalah hal yang mungkin cukup lumayan sulit untuk kita semua. Bahkan saya pun juga sampai detik ini masih terus belajar untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan saya dan menempatkan Kristus dalam kehidupan saya untuk mengiringi supaya kasih itu menjadi sempurna. Karena apa? Kasih manusia, sebagaimanapun kita berusaha, sebagaimanapun kita memberikan yang terbaik, tidak akan pernah sempurna jika tidak ada kasih Kristus di dalam kasih yang telah kita lakukan untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Kita perlu mengetahui dasar ikatan kasih yang menyempurnakan itu seperti apa. Yang pertama itu adalah identitas yang baru dalam Kristus. Kenapa kita perlu tahu bahwa identitas kita dalam Kristus itu menentukan bagaimana kasih dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita? Karena identitas yang baru dan status dalam Kristus adalah suatu patokan atau suatu rambu-rambu untuk kita supaya kita tuh mengerti. Sebagai orang percaya, sebagai manusia pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu bahwa kasih itu sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan orang Kristen selalu dikenal dengan kata kasih. Orang-orang percaya di luar sana pasti tidak lepas dari yang namanya kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih Kristus itu sendiri. Dalam 2 poin yang saya sebutkan di dalam poin utama, jadi di dalam poin utama ada subpoin lagi, yaitu ada 2, yaitu yang pertama identitas yang baru dan status dalam Kristus, kemudian kasih Kristus itu sendiri. Itu adalah sebuah pengajaran Rasul Paulus dari Kolose 3 ayat 12 sampai ayat 14 yang sudah kita baca di awal tadi, yang sudah saya bacakan juga bagi Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita, itu suatu hal yang diperlukan bagi orang percaya. Siapa kita di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi bentuk kasih itu dalam kehidupan kita. Siapa kita dalam status kita sebagai orang percaya itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan dan mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di status itu. Oleh sebab itu, siapa kita ini sangat mempengaruhi bagaimana bentuk kasih yang seharusnya kita lakukan untuk sesama dan juga untuk Tuhan terlebih khusus. Maka, sudah sangat sepatutnya kita mengerti dan mempraktekkan kasih itu sebagai gaya hidup bagi orang-orang percaya. Gaya hidup itu bukan hanya mempraktekkan, tapi kita juga harus mengimaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kasih yang sejati dan bagaimana kasih yang tidak sejati dan itu merugikan. Ada satu istilah dari istilah zaman sekarang, ya Bapak Ibu Saudara, yang dinamakan dengan love bombing, yaitu kasih yang memanipulasi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mempengaruhi seseorang itu, bahkan kita mengontrol penuh, bisa dibilang love bombing, bisa dibilang red flag, ya kan? Jadi kita mengasihi seseorang itu dengan merugikan orang lain secara tidak langsung. Tetapi kita mengatasnamakan itu adalah kasih. Apa bedanya love bombing dengan kasih yang sejati daripada Tuhan? Jelas, kedua hal itu adalah kedua hal yang sangat berbeda. Love bombing adalah suatu hal kasih yang benar-benar membuat kamu dipengaruhi oleh orang itu, bahkan ke hal-hal yang negatif. Tetapi kasih di dalam Tuhan adalah sebuah kasih yang membuat kita menjadi dan mempunyai persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kita mempunyai hal-hal yang berdampak positif dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih yang sejati itu tidak akan menuntut balasan.
Kasih yang sejati tidak akan menuntut rasa untuk harus memiliki sepenuhnya. Karena kita percaya bahwa kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari kasih Tuhan. Dan kita juga harus membagi waktu dengan Tuhan, dengan sesama. Tidak mungkin kita lebih fokus pada sesama, tapi kita meninggalkan bahkan melalaikan kasih kepada Tuhan itu. Untuk mencapai sebuah persekutuan, sebuah kasih yang sempurna, kita juga memerlukan sebuah kesetiaan. Kesetiaan itu tidak hanya hubungan cinta atau asmara, tapi kasih terhadap sesama, terhadap orang tua, terlebih khusus terhadap Tuhan. Kita manusia sering sekali mengabaikan, bahkan merasa kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita tuh adalah manusia yang tidak setia di hadapan Tuhan. Contoh kecilnya, ini bukan berarti saya mendiskriminasikan sebuah budaya, tidak. Tapi kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini kebanyakan budaya itu menyangkut hal-hal yang negatif. Tapi tidak semua. Bukan berarti juga kita tidak boleh melestarikan atau ikut melakukan budaya itu. Tapi sebagai orang percaya, sudah sangat seharusnya kita mengerti bahwa mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Memang kasih itu tidak cemburu. Tetapi kita tahu bersama bahwa dengan menduakan Tuhan, bagaimana kita dapat mencapai kasih yang sempurna itu. Tidak akan mungkin kan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu sadar, jangan sampai kita terlalu fokus dengan budaya dan akhirnya menjadi sinkretisme. Sinkretisme adalah sebuah pengertiannya itu adalah dua hal yang saling berjalan dengan beriringan. Padahal sebenarnya keduanya itu saling bertentangan. Kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Seperti halnya minyak dengan air. Mau dicampur seperti apapun, mereka akan terus memisahkan diri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah ilustrasi atau perumpamaan yang saya ambil untuk mencapai sebuah kasih yang sempurna itu, maka kita juga memerlukan sebuah kesetiaan. Kesetiaan terhadap sesama, kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan kepada teman, dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jangan pernah suam-suam kuku, saudara. Jangan pernah. Karena Tuhan benci, Tuhan tidak mau. Bahkan di dalam Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak mengenal orang yang keadaannya suam-suam kuku. Jangan pernah mencobai. Jangan pernah bermain api. Karena apa? Kalau tidak mau terbakar, ya jangan main api. Itu sebuah pepatah yang mungkin kita sering dengar. Kemudian, kita akan masuk di poin yang kedua, yaitu adalah kesempurnaan. Apa sih sebuah kesempurnaan itu? Dan bagaimana kesempurnaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena, sekali lagi, kasih merupakan pakaian yang paling penting bagi orang percaya. Merupakan atribut yang paling penting, bahkan identitas kita sangat melihat dan melekat dalam diri kita tentang kasih itu. Mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang lain, mengasihi keluarga. Jangan pernah lupa dengan keluarga ketika kita sedang sukses. Ketika kita sudah mempunyai banyak uang, tapi kita melupakan hal itu, bahkan kita tidak mengasihi orang tua kita sendiri. Kita lupa, bahkan kita benar-benar jauh dari mereka, dan kasih itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga masih belajar untuk mempraktekkan kasih yang bisa menjadi sempurna dalam kehidupan saya. Yang menyatukan dan menjadi dalam keselarasan yang sempurna, itu adalah sebuah kasih yang sejati. Kasih yang daripada Tuhan,
itu menyatukan dan bisa selaras dan akhirnya menjadi sempurna. Kesempurnaan ini adalah harmoni yang indah dalam kesatuan. Kesempurnaan itu berarti, kita semua tahu ya, sempurna itu berarti utuh, tidak ada cacat celah, tidak ada noda, bahkan sempurna itu bisa dikatakan perfect, tidak ada benar-benar kekurangan di dalamnya. Kita tidak akan pernah sempurna tanpa celah dalam menetapkan dan melakukan kasih. Memang kita tidak akan pernah sempurna. Tapi kejarlah kasih itu. Praktekkan kasih itu. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih. Kita harus terus berusaha sebaik apapun kita, dan bagaimana kita berusaha sesuai dengan apa yang kita percaya bahwa itu baik. Kasih yang tidak merugikan, seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal, bahwa kasih itu tidak cemburu, dia tidak mengekang, tidak berbuat yang tidak sopan, dan tidak merugikan orang lain. Bukan seperti love bombing yang saya bilang, bahwa kasih itu merugikan, bahkan memanipulasi orang itu. Untuk melakukan sebuah kesempurnaan, kita manusia perlu sekali untuk diikat oleh kasih Kristus itu sendiri. Karena dalam berbagai kasih, Kristus adalah suatu teladan yang paling sempurna, teladan yang perfect dan tidak ada cacat celah. Oleh karena itu, kasih yang dimiliki Kristus pun juga kasih yang sempurna. Supaya kita saling melengkapi, jadi kasih kita yang kita praktekkan juga harus diimbangi dan selalu diiringi dalam kasih Kristus yang sejati, yang tidak ada cacat celah, yang sempurna, pribadi yang sangat perfect, pribadi yang tidak ada cacat celah. Karena tanpa mengandalkan Kristus, maka kita pasti akan merasakan suatu hal yang hampa dan selalu kurang. Selalu merasa tidak ada hal yang cukup buat kita. Kasih yang kita praktekkan akan menjadi suatu kasih yang manipulasi. Kita hanya mempraktekkan kasih karena mungkin dia mengasihi saya, jadi saya akan mengasihi dia. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita harus belajar dan terus mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh mempraktekkan kasih itu. Seperti halnya yang tadi saya sering sampaikan, memang kasih manusia itu tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, untuk menciptakannya, untuk menjadikannya harmonis dan menjadi kesatuan yang sejati, sekali lagi kasih Tuhan adalah fondasi, adalah hal yang perlu beriringan dalam kehidupan kita. Hanya demikian, kita bisa merasakan dan mempraktekkan kasih yang menyempurnakan itu. Bahkan kasih yang sempurna itu bisa terus ada dalam kehidupan kita. Orang bisa terberkati melihat kita mempraktekkan kasih itu. Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Saya juga perlu banyak dikoreksi. Oleh karena itu, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga terus beriringan dengan kasih Tuhan. Supaya seperti tema kita tadi, bahwa kasih mengenakan kasih yang menyempurnakan. Kita terus mengenakan kasih itu, kasih daripada Tuhan, kasih daripada Kristus yang sejati itu, supaya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sempurna. Karena sempurna itu susah. Tapi bersama dengan Tuhan maka semuanya akan menjadi sempurna. Ya mungkin itu saja renungan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini dalam bekal pagi kita di pagi hari ini. Kita boleh belajar tentang sedikit kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab yang boleh memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita.
Mari sama-sama saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama dan mari kita terus mempraktekkan kasih itu bersama-sama dengan kasih Tuhan supaya menjadi sempurna. Saya pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih banyak, kami boleh belajar tentang kasih yang menyempurnakan, bahkan kami boleh mengetahui bahwa tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih yang sejati itu, maka kasih yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sempurna. Dan kami juga sadar bahwa kami tidak bisa mengenakan kasih yang menyempurnakan itu tanpa iringan daripada Tuhan. Dalam Kolose ini kami belajar bahwa penyertaan Tuhan seperti yang diajarkan Rasul Paulus tentang kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan itu, kami boleh mengerti banyak hal. Kami boleh mengerti tentang kasih yang sejati, bahkan kasih yang merugikan. Kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami akan mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, berkat Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti program Bekal Pagi ini. Kita akan melanjutkan di episode selanjutnya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.